Salam guru penggerak. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Sebelumnya perkenalkan fasilitator saya, Ibu Loh Wiwik Primayanti SPD MM. Pengajar praktek, Ibu Made Rediarti SPD. Dan saya sendiri, Made Martin Rusmaja. Dalam pembelajaran, saya masih berasumsi bahwa hasil akhir adalah segalanya, tanpa melihat proses siswa dalam belajar, sehingga muncul pemikiran bahwa anak yang nilainya bagus dikatakan pandai, dan meremehkan kemampuan anak yang mendapatkan nilai rendah. Hal ini membuat siswa tertekan karena harus mendapatkan nilai yang bagus, dan kepercayaan diri anak menjadi menurun. Sebelum mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya merasa kurangnya kedekatan emosional dengan siswa, sehingga penanaman nilai-nilai karakter terbangun dengan baik berkurang. Dalam pengondisian di kelas, masih menggunakan ancaman dan hukuman untuk membuat siswa agar disiplin dalam pembelajaran dan tanggung jawabnya. Sebelum mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam melakukan pembelajaran di kelas, saya masih kesulitan untuk mendesain pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Masih sering saya memberikan materi untuk menuntaskan sesuai target, tanpa memperhatikan perasaan siswa, kemampuan dan bakatnya. Selain itu, saya juga mengharuskan semua siswa untuk menguasai semua mata pelajaran dengan mendapatkan nilai mencapai KKM yang ditentukan oleh sekolah. Namun, saya jarang sekali melakukan refleksi terkait pembelajaran yang sudah dilakukan, sehingga saya tidak dapat mengetahui sejauh mana keberhasilan proses pembelajaran yang sudah berjalan. Setelah mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 7 ini pada modul 1.1, saya banyak belajar tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Secara garis besar, ada 3 yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu memerdekakan pendidikan. Yang kedua, kodrat alam dan kodrat zaman, serta pendidikan menuntun. Yang pertama, pendidikan yang memerdekakan anak-anak dan atau peserta didik membuat siswa belajar tanpa tekanan sesuai dengan karakteristik kemampuan anak. Mereka mempunyai gaya belajar yang beraneka ragam seperti audio, visual sampai pada kinestetik. Tugas guru untuk mendesain pembelajaran yang mampu mengakomodir gaya belajar anak yang beraneka ragam. Strategi yang saya lakukan adalah mengidentifikasi karakteristik siswa, mengetahui hambatan kemajuan dan tingkat perkembangan siswa dalam belajar. Selain itu, melakukan pendekatan dengan berbagai metode yang variatif agar membuat siswa senang, semangat, dan mengikuti pembelajaran dengan baik. Pendidikan sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Saya semakin paham dan sadar bahwa setiap anak itu memiliki karakteristik bakat dan kemampuan yang berbeda-beda. Tidak dipungkiri juga, anak-anak memiliki kekurangannya masing-masing. Namun saya yakin dan percaya bahwa dengan memberikan kepercayaan arahan dan mengeksplor lebih jauh lagi, maka potensi pada diri anak dapat muncul dan mencapai tingkat tertinggi. Pendidikan menuntun. Saya menyadari bahwa sebagai pendidik tidak bisa memaksakan kehendak kita untuk diikuti oleh anak. Memberikan berbagai materi kepada siswa tanpa memperhatikan kemampuan dan bakat siswa dapat membuatnya tertekan dalam belajar. Seorang guru harus mampu menuntun siswa sesuai bakat, minat, dan kemampuannya. Oleh sebab itu, saya berusaha menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Apalagi pada tingkat sekolah dasar,
memang masa anak untuk bermain dan mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Guru sebagai role model yang akan selalu melihat diri dan ditiru oleh siswa, baik dari perkataan sampai perbuatan. Untuk itu, saya harus menjadi teladan yang baik bagi siswa dan penanaman budi pekerti serta menjadi pendidik ing ngarso sontulodo ing madiu mangunkarso Atut Wuri Handayani. Penerapan untuk mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara antara lain berusaha menjadi teladan bagi siswa, baik dalam perkataan maupun perbuatan, melakukan pembiasaan, pendidikan karakter secara berkelanjutan, merancang pembelajaran yang berpusat pada siswa dan tentunya menyenangkan, melakukan pendekatan emosional kepada siswa dengan saling berbagi, motivasi kepada anak-anak, kemudian mengenali karakter dan latar belakang siswa dengan menjalin komunikasi dengan baik dengan orang tua, serta memfasilitasi siswa dalam mengembangkan potensi dan kreativitasnya sesuai bakat dan minat. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mari kita terus bergerak.